Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan melakukan diskusi mengenai estimasi ketidakpastian pengukuran mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Sebelum kami melakukan diskusi, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas agroteknologi B. Perkenalkan, saya atas nama Sri Wahyuni dengan NIM D1 B1 18002. Untuk anggota yang lain, silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, langsung saja. Perkenalkan, saya Muhammad Rasa Putra dengan stambuk D1 B1 18016. Saya berasal dari kelas B, angkatan 2018. Sekian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dengan NIM D1 B1 18059, jurusan agroteknologi angkatan 2018. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masita dengan NIM D1 B1 18063, kelas B, jurusan agroteknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Latina dengan NIM Perkenalkan, nama saya Devi Syafira dengan NIM D1 B1 18100. Perkenalkan, nama saya Latinang dengan stambuk D1 B1 17071, kelas B, agroteknologi. Baiklah, itulah tadi perkenalan nama anggota. Untuk pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Baik. Yang pertama itu ada tekstur tanah. Tekstur tanah atau sebaran ukuran partikel merupakan karakteristik tanah yang stabil, yang mempengaruhi sifat fisik dan kimia tanah. Ukuran partikel tanah memiliki hubungan langsung dengan luas permukaan partikel. Partikel tanah tetap teragregasi karena berbagai jenis gaya dan faktor pengikat. Ini termasuk kandungan OM, zat koloid, dan yang ada di tanah, oksida Fe dan aluminium, dan hidrasi partikel tanah liat. Untuk memperkirakan kandungan berbagai ukuran partikel tanah, sampel tanah harus dibawa ke keadaan terdispersi dengan menghilangkan berbagai jenis gaya pengikat. Dalam sampel tanah terdispersi, partikel tanah mengendap pada kecepatan pengendapan yang berbeda menurut ukurannya. Dalam kandungan tekstur tanah, partikel dengan diameter kurang dari 2 mm ditentukan secara terpisah dan dikarakterisasi sebagai pasir kasar 2,0 sampai 0,2 mm, pasir halus 0,2 sampai 0,02, lumpur 0,02 sampai 0,002, dan tanah liat lebih besar dari 0,002 mm. Selanjutnya, sampel tanah dibubarkan dengan menghilangkan gaya ikat pada partikel tanah. Tingkat pengendapan partikel terdispersi dalam air diukur. Partikel besar diketahui mengendap dari suspensi lebih cepat daripada partikel kecil. Ini karena partikel yang lebih besar memiliki luas yang kurang spesifik dan kebenarannya daya apungnya lebih kecil daripada partikel yang lebih kecil. Hukum Stokes tahun 1851 digunakan untuk mengungkapkan hubungan ini, menetapkan bahwa resistensi yang ditawarkan oleh cairan terhadap jatuhnya partikel bervariasi dengan jari-jari bola dan bukan dengan permukaan. Begini rumus yang digunakan dalam tekstur tanah. Di sini ada P, kecepatan jatuh dalam sentimeter per detik.
kemudian 2/9. Kemudian ada kerapatan partikel dan massa jenis cairan dan viskositas absolut dari zat cair. Selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan. Kecepatan jatuhnya partikel dengan kerapatan yang sama dengan zat cair meningkat dengan kuadrat jari-jarinya. Dengan prinsip di atas, distribusi untuk partikel diperkirakan dengan mengukur jumlah berbagai ukuran partikel tanah yang ada pada kedalaman kalibrasi yang berbeda di dalam silinder yang berisi sampel tanah tersuspensi. Dua metode umum yang digunakan untuk memperkirakan ukuran partikel atau tekstur tanah adalah metode pipet internasional dan metode hidrometer Bouilloux. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan kepada Muhammad Rua Saputra. Oke, terima kasih. Lanjut. Metode hidrometer lebih umum digunakan karena lebih sedikit memakan waktu dan lebih mudah diikuti. Di laboratorium layanan, dispersi diperoleh dengan menggunakan natrium heksametofat. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu timbang 5 gram tanah tekstur halus yang dikeringkan dalam oven dalam kurung 100 gram untuk tanah bertekstur kasar. Berikutnya yaitu letakkan cangkir di atas pengaduk dan aduk sampai agregat tanah terurai. Yang ketiga yaitu pindahkan secara kuantitatif, campurkan yang diaduk ke silinder. Pengendapan dengan mencuci cangkir dengan air suling. Yang keempat yaitu lepaskan hidrometer dan kocok suspensi kuat-kuat secara bolak-balik. Selanjutnya yaitu letakkan silinder di atas meja dan catat waktunya setelah 20 detik. Masukkan hidrometer dengan hati-hati. Selanjutnya yaitu ulangi langkah keempat dan kelima untuk mendapatkan pembacaan hidrometer dalam perbedaan 0,5 gram satu sama lain. Hidrometer dikalibrasikan untuk membaca gram material tanah dalam suspensi. Catat hasil pembacaan hidrometer pada lembar data. Yang ketujuh yaitu ukur suhu suspensi untuk setiap derajat di atas 20 Celcius. Tambahkan 0,36 ke pembacaan hidrometer. Selanjutnya yaitu coyangkan kembali suspensi dan letakkan di silinder di atas meja yang tidak akan mengganggu. Selanjutnya yaitu dari perhitungan persentase pasir, lano dan lempung pada lembur data digunakan diagram segitiga tekstur. Oke, selanjutnya kelembaban tanah. Metode estimasi kelembaban gravimetri paling banyak digunakan di masa sampel tanah ditempatkan dalam oven pada suhu 105 Celcius dan dikeringkan hingga berat konstan. Perbedaan berat dianggap sebagai air yang ada dalam sampel tanah. Alat yang diperlukan untuk menentukan kelembaban tanah terdiri dari kotak kelembaban, aluminium, oven, dan desikator. Oke, selanjutnya. Presentasi kelembaban dihitung sebagai kelembaban persen sama dengan faktor koreksi kelembaban dalam kurung
NCF yang sesuai untuk hasil analisis atau faktor perkalian untuk jumlah sampel yang akan ditimbang untuk analisis adalah dengan rumus yang telah tertera sebagai berikut. Faktor korelasi kelembaban sama dengan 100 tambah. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya itu tata cara penentuan kelembaban tanah adalah pertama, masukkan 100 gram sampel tanah ke dalam kotak aluminium kelembaban dan masukkan ke dalam oven setelah penutup kotak dibuka. Yang kedua, jaga sampel pada suhu 105 derajat Celcius sampai beratnya konstan. Ini mungkin membutuhkan waktu 24 sampai 36 jam. Yang ketiga, dinginkan sampel pertama di dalam oven yang dimatikan dan kemudian di dalam eksikator. Yang keempat, timbang sampel yang sudah didinginkan. Penurunan berat tersebut sama dengan kadar air yang terkandung dalam 100 gram sampel tanah. Selanjutnya. Nah, yang berikutnya ini kapasitas menahan air. Van Meyer dan Hendrickson 1937 mendefinisikan kapasitas medan atau kapasitas menahan air atau WHC sebagai jumlah air yang tertahan di dalam tanah setelah air gravitasi berlebihan mengering dan setelah laju gerakan ke bawah air berhenti secara material. Tahapan kapasitas ladang dicapai di lapangan setelah 48 sampai 72 jam penjenuhan. Ini adalah batas atas kelembaban tanah yang tersedia bagi tanaman. Peralatan yang diperlukan untuk menentukan WHC terdiri dari yang pertama ada beberapa lembar polietilen, yang kedua sekop atau sebuah auger tanah, yang berikutnya beberapa kotak atau kaleng pelembab keseimbangan, yang berikutnya oven. Yang slide berikutnya. Prosedur penentuan WHC adalah yang pertama, prosedur penentuan WHC adalah 1. Pilih plot beragam berukuran 5 meter kali 5 meter. Yang kedua, buang gulma, kerikil, dan lain-lain, dan buat pematakan di sekitar plot. Yang ketiga, isi plot dengan air secukupnya sehingga tanah benar-benar jenuh. Yang keempat, tutup area plot dengan lembaran polietilen untuk memeriksa penguapan. Yang kelima, ambil contoh tanah dari tengah plot dari lapisan yang diinginkan. Dimulai setelah 24 jam kejenuhan dan tentukan kadar air setiap hari sampai nilai hari berturut-turut sampai sama. Nah, yang terakhir, catat bobotnya seperti berat kotak kelembaban kosong sama dengan X, berat kotak kelembaban tambah tanah lembab sama dengan Y. Berat kotak kelembaban tambah tanah kering oven sama dengan Z. Ulangi hal di atas pada hari berikutnya dan seterusnya sampai nilai Z konstan tercapai. Oke, selanjutnya kepada pemateri Siti Masita. Oke, terima kasih. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung kapasitas menahan air atau holding water capacity yaitu kadar air dalam tanah sama dengan Y kurang Z, berat tanah kering open sama dengan Z kurang X. Jadi, presentasi kelembaban dalam tanah ditentukan oleh presentasi kelembaban dalam tanah pada hari ke-1 sama dengan Y kurang Z bagi Z kurang X kali 100 sama dengan sebuah. Presentasi kelembaban pada hari-hari berikutnya sebuah 1, sebuah 2, dan lain-lain. Plot bacaan harian di atas kertas grafik. Pembacaan terendah diambil sebagai nilai dari kapasitas lapangan tanah. Next. Ketidakpastian pengujian. Ketidakpastian pengukuran adalah suatu estimasi batas yang diharapkan di mana kesalahan berkontribusi tak signifikan terhadap nilai ukur di bawah kondisi serangkaian pengukuran suatu parameter objek dilaksanakan rentang atau interval nilai pengukuran.
Ketidakpastian suatu hasil pengukuran dapat muncul dari banyak sumber, seperti definisi besaran ukur yang tidak lengkap, pengambilan sampel, efek matriks, dan gangguan kondisi lingkungan, ketidakpastian massa dan peralatan volumetrik, nilai referensi, perkiraan, dan asumsi yang dimasukkan dalam metode dan prosedur pengukuran, dan variasi acak. Next. Adapun metode matematis tekstur tanah, P sama dengan 2 per G, dP 2 per GR, keterangan P sama dengan P adalah kecepatan jatuh dalam sentimeter per detik, G adalah percepatan gravitasi, dP adalah kerepatan partikel, D adalah massa jenis cairan, R adalah jari-jari partikel dalam sentimeter, R adalah viskositas absolut dari zat cair. Oke, selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya adalah fishbone. Fishbone di sini memiliki beberapa bagian yang masalah utamanya adalah kecepatan jatuh. Yang menjadi penyebabnya yang pertama adalah percepatan gravitasi, viskositas absolut, jari-jari partikel, dan kerapatan partikel. Metode matematis kelembapan. Untuk menghitung metode matematis kelembapan, yaitu kelembapan persen sama dengan kehilangan berat (oven) kali berat kering tanah kali 100%. Adapun fishbone dari kelembapan tanah yaitu kelembapan persen yang memiliki bagian-bagian kehilangan berat tanah, oven, dan berat kering. Faktor koreksi kelembapan atau MCF yang sesuai untuk hasil analisis atau faktor perkalian untuk jumlah sampel yang akan ditimbang untuk analisis adalah faktor koreksi kelembapan sama dengan 100 ditambah kelembapan diper dengan 100. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri Latina. Baik, untuk gambar fishbone yang pertama yaitu serat. Untuk pada gambar memperlihatkan bahwa pada bagian 100 tambah per kelembapan dan di per 100 menghasilkan faktor koreksi kelembapan. Next slide selanjutnya. Baik. Untuk metode matematis water holding capacity, perhitungannya adalah kadar air dalam tanah sama dengan J kurang Z atau berat tanah kering oven sama dengan Z kurang X. Jadi persentase kelembapan dalam tanah ditentukan oleh persentase kelembapan dalam tanah hari ke-1 Y kurang Z per Z kurang X kali 100 sama dengan sebuah. Oke, next. Kembali pada gambar tadi, yaitu fishbones. Dapat dilihat bahwa kadar air dalam tanah dan berat tanah kering oven menghasilkan persentase kelembapan. Next. Baik, itu saja mungkin saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam proses pembuatan materi dan
hasil pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.